Ini hadis Nabi. Sesungguhnya kata Nabi, aku benar-benar mengetahui sebuah batu di Mekah. Dia pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Rasul. Dan aku tahu tempatnya ada di mana. Ada yang tahu itu batu apa? Hajar Aswad, 100 berbuah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin spesial bulan Ramadan, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan pada malam hari ini kita masih membahas surat Al-Baqarah ayat yang ke 74. Saya ulangi lagi membaca ayatnya dan kemudian nanti kita lanjutkan tafsir lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Sudah siap ayatnya? Siap. Ya, disiapkan. Ini cewek-cewek ini kebiasaan ini ya, bagian muslimat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah kejadian itu. Fahiya kal hijarati, dan kerasnya itu seperti batu. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya di antara batu-batu itu lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang mengalirkan sungai. Anhar itu sungai. Jadi mengalir, yatafajjar itu artinya mengalir, minhu dari batu itu al anhar, sungai-sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya dari batu itu lama yashaqqaqu, ada yang terbelah, fayakhruju minhul ma, kemudian mengeluarkan air. Wa inna minha, dan sesungguhnya di antara batu itu lama yahbitu, ada yang jatuh meluncur. Jadi jatuh meluncur itu jatuhnya cepat. Min khosyatillah, karena takut atau tunduknya kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan tidaklah Allah lalai atau lengah atas apa yang kalian kerjakan. Kita lanjutkan syarahnya. Kemarin sampai di mana syarahnya? Batu yang keras, hati yang enak. Jadi batu itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu yang mengalirkan air, mengalirkan sungai. Mengalir sungai-sungai itu diibaratkan seperti seseorang yang menangis dan mengeluarkan air mata. Jadi ini keluar air matanya banyak, berlinang-linang. Nah kemudian ada yang diibaratkan batu yang terbelah, pecah, kemudian mengeluarkan air. Itu orang yang nangis tapi nangisnya sedikit. Jadi nangis tapi air mata yang keluar itu tidak banyak. Nah kemudian yang ketiga, seperti batu yang meluncur dari atas ke bawah, itu diibaratkan seperti apa? Orang yang hatinya menangis tapi tidak mengeluarkan air. Ketiga-tiganya sama-sama kesedihan dan bisa jadi kadar sedihnya sama, hanya ekspresinya yang berbeda. Kemarin kan sampai di pembahasan itu. Nah kita lanjutkan. Ar-Razi dan Al-Qurtubi serta selain keduanya dari kalangan para imam ahli tafsir mengatakan bahwa takwil seperti ini tidak diperlukan. Jadi takwil yang tadi itu, yang tiga itu nggak diperlukan karena melenceng dari pembahasan ayat ini. Kan ayat ini menceritakan tentang kerasnya hati Bani Israel, yang mana itu diumpamakan seperti batu, bahkan lebih buruk daripada batu. Jadi fokus ayat ini kan sebenarnya cemoohan. Jadi ejekan dari Allah untuk Bani Israel karena kerasnya hati mereka. Karena sesungguhnya Allah menciptakan watak tersebut pada diri batu, seperti halnya yang disebutkan di dalam ayat yang lainnya, yaitu firman-Nya, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan
mengkhianatinya. Jadi ayat ini menceritakan tentang sebelum penciptaan manusia, dulu ini bumi ini dikuasai oleh oleh sekelompok makhluk yang namanya Banul Jan. Yang sebagian peneliti mencurigai bahwa Banul Jan itu adalah dinosaurus. Tapi ini dicurigai, tidak ada dalilnya, tidak ada, hanya dicurigai itu dinosaurus. Nah kemudian saling bunuh-membunuh antara yang satu dengan yang lainnya, hingga akhirnya musnahlah bangsa Banul Jan. Nah kemudian sebelum menciptakan manusia, Allah ingin memberikan amanah kepada makhluk-makhluknya untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ditawarkan amanah itu kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung, tapi ketiga-tiganya menolak karena khawatir takut khianat dengan amanah tersebut. Apa makna dari pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Ternyata kalau kita belajar biologi, dulu di pelajaran biologi itu kan yang dikatakan makhluk hidup kan hanya ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tapi kalau di dalam Al-Quran, ternyata yang menurut ilmu biologi itu makhluk mati, ternyata dia makhluk hidup. Langit itu kalau menurut ilmu biologi dikatakan makhluk mati, benda mati, tapi ternyata dia makhluk yang hidup. Bumi ini juga makhluk yang hidup. Bahkan gunung itu juga makhluk yang hidup. Bahkan batu pun itu juga makhluk yang hidup. Dan mereka yang kita anggap benda mati ini, mereka lebih memilih menolak untuk memikul amanah karena tahu kapasitasnya. Jadi dia tahu kalau dikasih amanah tersebut dia nggak akan mampu, makanya dia menolak. Nah pelajaran selanjutnya untuk kita, belajar dari langit, belajar dari gunung, belajar dari bumi. Kalau ada seseorang yang menawarkan amanah kepada dirimu, lihat. Kalau tidak ada orang lain yang lebih baik daripada dirimu untuk melaksanakan amanah itu, maka wajib hukumnya kamu menerima amanah tersebut. Karena kalau kamu tidak menerima, maka kamu zalim. Tapi kalau seandainya ada yang lebih baik atau kamu sendiri tahu kamu tidak punya keahlian di situ, dan kalau kamu pegang yang terjadi justru malah kekacauan, maka lebih baik kamu menolak amanah supaya tidak khianat terhadap amanah tersebut. Seperti yang dicontohkan oleh langit, bumi, dan gunung yang menolak amanah dari Allah untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Surat Al-Ahzab ayat 72. Selanjutnya, ini contoh-contoh bahwa benda mati itu ternyata hidup, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Jadi sebenarnya semua benda mati yang ada di sekeliling kita, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, semuanya itu bertasbih kepada Allah. Tapi karena keterbatasan kita, hijab kita tidak dibuka oleh Allah, kita tidak tahu kalau benda-benda mati di sekeliling kita ini bertasbih kepada Allah. Bisa jadi mungkin cahaya yang keluar dari lampu ini juga bertasbih kepada Allah. Bahkan bisa jadi pakaian yang kamu kenakan itu juga bertasbih kepada Allah. Jadi semua yang ada di sekeliling kita ini ada tasbihnya. Makanya kan saya pernah bahas nih di kajian, ajudan sering dengar nih kalau di pengajian tentang Rasulullah yang lewat di depan komplek pemakaman, kemudian memerintahkan kepada para sahabat ambil pelepah kurma yang masih hijau, kemudian tancapkan ke dalam kuburan tersebut. Ditanya oleh sahabat, kenapa kok menancapkan pelepah kurma ini ke kuburan tersebut ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, si ahli kubur ini saat ini sedang mengalami siksa kubur. Nah, pelepahnya kurma, semua tumbuhan ini kan bertasbih. Semua benda mati di alam semesta ini, semua makhluk yang ada di dalam semesta bertasbih kepada Allah, termasuk pelepah kurma. Maka tasbihnya pelepah kurma, mulai dari dia warnanya masih hijau sampai mengering, itu meringankan siksa kubur si ahli kubur. Nah makanya ulama-ulama kita mengajarkan kalau nyekar ke kuburan bawa bunga. Kenapa kok disuruh bawa bunga? Karena di Indonesia pelepah kurma tidak ada, maka diganti dengan bunga mawar, bunga melati, bunga sedap malam,
bunga kenanga, pandan, itu sama tasbihnya bunga-bunga itu tadi sampai dia mengering, membantu bertasbih mendoakan si ahli kubur tersebut. Nah, ini menandakan bahwa benda mati yang kita anggap mati ternyata dia hidup dan bertasbih kepada Allah, dan bisa jadi tasbihnya mereka lebih banyak daripada diri kita. Ini ada di surat Al-Isra ayat 44. Selanjutnya surat Ar-Rahman ayat ke-6. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada Allah. Jadi masih ingat cerita tentang keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya kalau beliau duduk di area yang banyak pepohonannya, niatnya tidak berlindung dari matahari, tapi pohonnya yang jalan menaungi beliau. Ya, salah satu tanda-tanda kenabian kan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau pohon ini bukan makhluk hidup, nggak mungkin dia bisa menjalankan fungsinya untuk melindungi Rasulullah dari sengatan matahari. Maka ini menunjukkan bahwa pohon-pohonan pun, tumbuh-tumbuhan semuanya hidup dan bersujud kepada Allah, tunduk kepada Allah. Buktinya diperintahkan melindungi Nabi Muhammad, tunduk. Jadi kalau kita tidak tunduk kepada Allah, berarti derajat kemuliaan kita kalah dengan pohon-pohonan. Selanjutnya surat An-Nahl ayat 48. Jadi banyak sekali dalil dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa benda yang kita sangka nggak bisa apa-apa, ternyata ibadahnya, tasbihnya, ketaatannya kepada Allah lebih baik daripada diri kita. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'i yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah, yang bayangannya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, sedang mereka berendah diri. Wallahu a'lam. Nanti tafsirnya kalau sudah nyampe di surat An-Nahl. Saya sendiri tidak berani menafsirkan juga karena penjelasannya cukup rumit dan saya sendiri belum pernah mengaji secara detail ayat ini. Jadi kita lompati saja ya. Karena kalau tidak tahu jangan dijelaskan supaya tidak kacau, supaya tidak keliru di dalam menafsirkan. Surat Fussilat ayat 11. Faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karhan qalata ataina ta'iin. Lalu Allah berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu, jadi bumi dan langit, datanglah kamu keduanya, i'tiya tau'an aw karhan, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Qalata, langit dan bumi menjawab, ataina ta'iin, kami datang dengan suka hati. Jadi ketaatan langit dan bumi adalah ketaatan yang ikhlas kepada Allah, bukan ketaatan yang dibuat-buat. Surat Al-Hasyr ayat 21. Ini lumayan cukup banyak yang hafal ayat ini. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalil, udah ada yang hafal. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Jadi Al-Quran ini kalau diturunkan ke gunung, saking takutnya gunung kepada kalamnya Allah, saking tunduknya kepada kalamnya Allah, dia lebih memilih dirinya terpecah belah, hancur berkeping-keping daripada dia melawan perintah Allah. Itu takwilnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya surat Fussilat ayat 21. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allah. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Kulit mereka menjawab, Allah yang telah menjadikan kami dapat berbicara. Itu sama saja dengan surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kami kunci mulut mereka. Jadi kamu sekarang kalau bikin kesalahan, kamu di sidang bisa bohong apa enggak? Bisa. Bisa. Lidah bisa bohong. Kenapa? Karena manusia diberi kuasa atas lidahnya untuk mengeluarkan pernyataan. Nah, yang pemegang kuasa ini mau jujur atau enggak? Kalau enggak jujur ini bisa bohong. Tapi nanti di hari pembalasan nakhtimu ala afwahihim, dikunci oleh Allah ini mulut. Yang suka bohong ini dikunci. Wa tukallimuna aidihim, tangannya dikasih kuasa untuk ngomong, bersaksi. Dan tangan ditakdirkan oleh Allah, diberikan kekuasaan oleh Allah, tidak mungkin berbohong. Enggak seperti mulut, enggak seperti lisan. Jadi nanti ngomong, memberikan kesaksian. Kamu di dunia tuh ngapain aja itu ngomong. Makan bakso 5 biji yang bayar cuma 3. Nah, ini ngaku ini nanti gitu lah. Misalkan si laki-laki ganjen suka megang wanita yang bukan muhrimnya. Nah, ini ngaku nih. Ini nanti ngaku. Yang perempuan juga gitu, dibiarkan dirinya dipegang misalkan. Ngaku juga ini nanti. Kalau sekarang nggak ngaku. Sekarang semua bisa berbohong. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka memberikan kesaksian. Jadi tangannya ngomong, kakinya ngasih saksi, kesaksian membenarkan apa yang diucapkan tangannya. Bima kanu yaksibun, atas apa yang kalian perbuat. Nah, jadi waspadalah tangan dan kakimu, apakah nanti akan mendorong kamu ke surga ataukah tangan dan kakimu mendorong kamu ke neraka. Itu tergantung bagaimana kamu mempergunakan semua anggota tubuhmu selama kamu hidup di dunia ini. Dalam sebuah hadis disebutkan, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Rasulullah bersabda, gunung ini, gunung Uhud ini, tahu gunung Uhud? Tidak pernah tahu cerita perang Uhud. Tidak pernah tahu. Perang Uhud itu adalah perang kedua dalam sejarah umat Islam setelah perang Badar. Pertempurannya di gunung Uhud itu adalah pertama kalinya umat Islam mengalami kekalahan di dalam peperangan, diakibatkan karena umat Islam tidak taat kepada perintah Rasulullah. Jadi pada waktu itu umat Islam itu dibagi menjadi 2 pasukan. Pasukan yang pertama adalah pasukan infanteri. Tahu infanteri? Prajurit tempur. Ini gimana sih? Agama nggak ngerti. Bahas ini nggak tahu, bahas itu nggak tahu ya. Infanteri itu prajurit tempur. Jadi mereka itu tempur, ada yang kavaleri. Kavaleri itu pakai kendaraan. Kalau sekarang tank, kalau dulu kuda. Nah, ini kelompok yang pertama, mereka berhadap-hadapan. Nah, kelompok yang kedua oleh Rasulullah itu ditaruh di bukit di atas gunung, itu kelompok pemanah. Nah, sehingga bangsa Quraisy ketika bertempur dengan umatnya Rasulullah, dengan umat Islam, waktu itu kewalahan melawan serbuan umat Islam dari 2 sisi, yaitu dari daratan dan dari gunung yang dipanah itu. Sehingga satu persatu kaum kafir Quraisy banyak yang mati di dalam pertempuran itu. Nah, karena keadaan tidak menguntungkan mereka, akhirnya mereka lari tunggang-langgang, meninggalkan perbekalannya, binatang ternaknya, makanannya, semua ditinggalkan semuanya. Nah, ketika ditinggalkan, Rasulullah itu mengatakan kepada tim pemanah, jangan kamu turun sebelum aku perintahkan turun. Ternyata mereka lupa dengan perintah Rasulullah. Ketika kafir Quraisy kabur lari, dianggap bahwa mereka sudah kalah. Melihat banyak rampasan perang, melihat banyak harta yang ditinggalkan, mereka turun ingin mengambil harta itu tadi. Nah, ketika mereka berbondong-bondong turun, kaum Quraisy yang pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid waktu itu belum Islam. Melihat umat Islam sudah tidak ada di gunung lagi, turun berbalik arah kembali menyerang umat Islam, sehingga banyak sahabat Nabi yang wafat di dalam pertempuran itu. Salah satunya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah, terbunuh di dalam peperangan Uhud. Ya betul, itu juga betul, Uhud ya. Di dalam peperangan Uhud, sehingga banyak sahabat Nabi yang dimakamkan di gunung Uhud. Nah, Rasulullah sendiri menurut riwayat dikatakan giginya sampai ada yang patah, kemudian ada yang mengatakan pipinya ini tertancap panah, menurut sebuah riwayat di dalam pertempuran Uhud tersebut. Nah, setelah
kejadian peperangan tersebut kan ada pemakaman para sahabat. Rasulullah kadang-kadang ziarah kubur, datang ke pemakaman Uhud, ke pemakaman Badar dan pekuburan Baqi untuk berziarah kepada ahli kubur. Nah, ini menjadi dalil bahwa ziarah kubur itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, ketika sampai di Gunung Uhud, beliau mengatakan, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung ini, yakni Gunung Uhud, adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Kenapa? Karena di dalam gunung itu tersimpan jasad para sahabat Nabi yang mulia. Hadis lainnya ialah seperti hadis yang menceritakan rintihan dan tangisan batang pohon kurma ketika ditinggalkan oleh Nabi, seperti yang dijelaskan di dalam hadis yang mutawatir. Ini jadi masih menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa? Dari tadi kita menceritakan tentang apa? Dari tadi? Nah, ini tidak ngerti kesimpulan berarti. Dari tadi itu kita menceritakan bahwa benda yang kita anggap mati ternyata itu hidup dan bertasbih kepada Allah. Kan itu intinya dari tadi. Dikasih tahu lah referensinya, literaturnya. Nih ayat ini, hadis ini. Nah, ketika Rasulullah mengatakan gunung ini mencintai kami dan kami pun mencintai gunung ini, berarti gunung ini punya rasa cinta. Bagaimana gunung itu dikatakan benda mati kalau dia punya perasaan cinta? Karena yang punya perasaan cinta pasti yang hidup, nggak mungkin yang mati. Makanya jangan banyak bikin dosa di gunung, di cinta. Kalau mendaki gunung jangan banyak buat dosa. Karena banyak itu pemuda-pemudi mendaki gunung malah bikin dosa di gunung. Tahu itu gunung, memberikan laporan kepada Allah. Benih hilaf sengaja. Di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis, inni la'arifu hajaram bimakkah. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah batu di Mekah. Kana yusallimu alayya, yang pernah mengucapkan salam penghormatan kepadaku, qabla an ub'atha, sebelum aku diangkat menjadi utusan atau rasul. Inni la'arifuhul an, sesungguhnya aku sekarang benar-benar masih mengetahui tempatnya. Ini hadis Nabi. Sesungguhnya kata Nabi, aku benar-benar mengetahui sebuah batu di Mekah. Dia pernah mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi rasul. Dan aku tahu tempatnya ada di mana. Ada yang tahu itu batu apa? Apa? Batu apa kira-kira? Hah? Apa? Hajar Aswad, 100 buat rebu'ah. Jadi batu yang dimaksud oleh Rasulullah adalah batu Hajar Aswad. Demikian pula hadis yang menceritakan tentang sifat Hajar Aswad. Di dalamnya disebutkan bahwa di hari kiamat kelak Hajar Aswad akan menjadi saksi yang membela orang yang pernah mengusapnya. Masih banyak hadis lainnya yang menceritakan hal yang semakna. Makanya kalau kita umroh atau haji, kan banyak yang kepingin nyium Hajar Aswad, karena ada hadis yang mengatakan nanti dia akan menjadi saksi yang membela kita di hari apa? Ya itu dah pokoknya. Imam Qurtubi mengetengahkan sebuah pendapat yang mengatakan bahwa huruf atof dalam ayat ini, apa itu atof? Atof itu dalam ilmu nahwu sharaf adanya. Atof itu huruf penghubung. Salah satu yang paling populer adalah wawu atof. Jadi wawu atof itu ada dua kata, di tengah-tengahnya ada kata wa, itu dia huruf atof. Dalam bahasa Indonesia atof itu namanya dan, artinya dan. Misalkan Izal dan Faris. Nah, ini asalnya kan tidak ada penghubungnya. Nah, kalimat dan itu menjadi penghubung di antara keduanya. Nah, dalam tata bahasa Arab itu disebut sebagai atof atau penghubung. Mengandung makna takhyir, yakni misal untuk ini dan misal untuk itu. Contohnya dalam perkataan orang-orang Arab, jalisil hasana au ibnu sin, duduklah dengan Hasan atau ibnu Sirin, duduklah dengan Hasan atau ibnu Sirin. Au itu juga atof, ada waw atof, ada au. Au itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya atau. Jadi atau itu juga penghubung. Misalkan
Kalau mau bayar kemana? Bayar ke Merli atau ke Kiki misalkan. Nah, itu kan dua ini kan tidak ada hubungannya. Tapi karena ada kalimat atau, maka terlihatlah ada hubungan di antara keduanya, yaitu hubungan kerja, kan gitu toh, kerja yang berkaitan dengan keuangan. Kalau hubungan yang lain-lainnya saya tidak tahu ya. Selanjutnya, demikian pula yang diriwayatkan oleh Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya. Tetapi Ar-Razi menambahkan pendapat yang lain, yaitu yang mengatakan bahwa huruf ataf yang ada dalam ayat ini menunjukkan makna ibham bila dihubungkan dengan mukhattab atau lawan bicara. Perihalnya sama dengan ucapan seseorang kepada lawan bicaranya, kamu telah makan roti atau kurma. Padahal si berbicara mengetahui mana yang dimakan oleh si lawan bicara. Yang dimaksud ataf di dalam ayat ini yang mana? Kata yang mana? Ayat ini? Bukan, kita sekarang bahas apa? Al-Baqarah ayat berapa? 74. Nah, di 74 itu atafnya tuh di mana? Itu loh kenapa kamu harus pegang Qur'annya, biar kamu tahu yang dibahas tuh di mana. Jadi dari tadi saya ngomong ataf itu berarti tidak ngerti itu yang mana yang dimaksud. Gimana? Yang di mana yang ataf itu? Au summa qasat qulubukum mim ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, seperti batu atau lebih keras daripada batu. Nah, Ar-Razi mengatakan ini namanya ibham. Artinya ibham itu dihubungkan dengan mukhatab atau lawan bicara, yang artinya ketika dia mengatakan kepada lawan bicaranya, misalkan kamu makan kurma atau roti, nah dia sudah tahu sebenarnya yang dimakan itu salah satunya gitu loh. Misalkan tadi pegawai gladis tadi buka puasa takjilnya makan kurma atau roti, misalkan saya ngomong begitu. Nah sebenarnya saya sudah tahu kalau kamu makan kurma, tapi dibuat seolah-olah ada pembanding yang lainnya yang lebih ringan. Kan roti dengan kurma lebih ringan yang mana? Lebih ringan roti dong, secara kalori gizinya kan lebih tinggi kurma kan gitu. Nah sama ketika Allah mengatakan fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, hatinya keras seperti batu atau lebih keras daripada batu. Nah kira-kira sebenarnya Allah itu tahu nggak kalau sebenarnya condongnya itu kemana? Tahu kan? Condongnya kemana kira-kira? Ke batu atau yang lebih keras daripada batu? Lebih keras daripada batu. Kenapa? Karena ada penjabaran selanjutnya dari Allah. Batu aja loh, di situ masih bisa mengalir jadi sungai-sungai. Batu loh ketika terpecah masih bisa keluar air. Batu dari atas dia bisa meluncur tunduk kepada Allah. Sementara Bani Israel tidak ada manfaat dan ketaatan yang dia tunjukkan kepada Allah, maka dia lebih buruk daripada batu. Nah itu maksud dari Al-Baqarah ayat ke-74. Dan ini kamu tidak akan dapatkan kalau hanya baca terjemahannya. Kamu gak akan dapat takwil seperti ini. Takwil ini bisa didapat kalau kamu ngaji tafsirnya. Orang baca terjemahannya aja belum tentu. Selanjutnya, pendapat lain mengatakan bahwa huruf ataf dalam ayat ini semakna dengan ucapan seseorang, makanlah manisan atau asam-asaman. Dengan kata lain, tidak dapat makan selain dari salah satu di antara keduanya. Yakni, hati kalian telah menjadi keras seperti batu atau lebih keras lagi daripada itu. Dengan kata lain, keadaan hati mereka tidak keluar dari salah satu di antara kedua pengertian tersebut. Maksudnya gini, ulama tafsir ada yang mengatakan fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa itu dimisalkan seperti kamu makan ya yang manis atau yang asam. Nah, ketika kamu diperintahkan makan yang manis atau yang asam, berarti kamu sudah tidak bisa makan lagi yang asin. Benar nggak? Nggak bisa makan lagi yang pedas karena kamu sudah dikunci dalam dua kondisi, manis atau asam. Sama, Bani Israel sudah dikunci dalam dua kondisi, kal hijarah seperti batu, au asyaddu qaswa atau lebih buruk daripada batu, lebih keras daripada batu. Jadi ini benar-benar penghinaan kepada Bani Israel atas pembangkangan yang mereka lakukan kepada Allah. Para ulama bahasa Arab berbeda pendapat mengenai makna firman-Nya fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa.
sesudah adanya kesepakatan di antara mereka bahwa mustahil huruf ataf ini bermakna syak atau syakun. Syakun itu apa? Ragu. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa huruf au dalam ayat ini bermakna sama dengan huruf waw. Bentuk lengkapnya adalah seperti berikut. Fahiya kal hijarah wa asyaddu qaswah. Ini terakhir ya. Jadi kalimat au atau itu bukan menunjukkan keraguan-raguan. Kamu boleh makan manis atau asam. Itu kan nampaknya seperti ragu, ya kan? Nah, kalimat au di sini ini atofnya itu lebih mendekati kepada waw dan. Jadi bukan atau tapi dan. Jadi kalimat fahiya kal hijarah au asyaddu qaswa, maka hati Bani Israel itu seperti batu atau lebih keras daripada batu. Itu bukan keraguan-raguan, tapi au bisa bermakna wa. Artinya hati Bani Israel itu seperti batu dan lebih keras daripada batu. Jadi penegasan tentang buruknya kualitas hati Bani Israel. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah besok kita masih akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Baqarah masih di ayat yang ke-74. Insya Allah mungkin besok bagian terakhir di ayat yang ke-74. Mungkin itu saja, mudah-mudahan semuanya selamat, panjang umur, sehat, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan? Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.